I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rehan Jodri Setiawan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dalam hukum acara pidana di Indonesia. Dalam praktik hukum pidana di Indonesia, sering muncul situasi di mana terdapat lebih dari satu aturan yang mengatur hal yang sama. Misalnya, ada aturan umum dan ada aturan yang lebih khusus. Pertanyaannya adalah, aturan mana yang harus digunakan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dikenal suatu asas penting dalam hukum, yaitu asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis. Secara sederhana, asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis berarti bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Artinya, apabila terdapat dua aturan yang mengatur hal yang sama, namun salah satunya memiliki sifat yang lebih khusus, maka aturan yang khusus tersebutlah yang harus didahulukan penerapannya. Namun, asas ini tidak berlaku secara sembarangan. Ada beberapa syarat agar asas ini dapat diterapkan, yaitu yang pertama adalah kedua aturan mengatur objek atau materi yang sama. Terdapat konflik atau pertentangan norma. Dan yang ketiga adalah salah satu aturan memiliki sifat yang lebih spesifik dibanding yang lain. Tujuan dari asas ini adalah untuk menciptakan kepastian hukum dan memastikan bahwa aturan yang paling relevan dengan suatu kasus dapat digunakan secara tepat. Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, aturan umum yang menjadi dasar adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang biasa kita sebut dengan KUHP. KUHP mengatur secara umum mengenai proses peradilan pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Namun dalam praktiknya, terdapat juga berbagai undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai tindak pidana tertentu, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Pengadilan HAM. Undang-undang tersebut tidak hanya mengatur jenis tindak pidananya, tapi juga mengandung ketentuan khusus dalam hukum acara pidana. Disinilah asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis berperan, yaitu ketika terjadi perbedaan antara KUHP dan undang-undang khusus, maka yang digunakan adalah aturan yang bersifat khusus.
Agar lebih jelas, saya akan memberikan beberapa contoh penerapan asas ini dalam praktiknya. Contoh yang pertama adalah tindak pidana korupsi. Dalam tindak pidana korupsi, terdapat lembaga khusus Stop it. Get some help. yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang memiliki kewenangan khusus seperti melakukan penyadapan, melakukan operasi tangkap tangan, melakukan penyidikan tanpa izin tertentu. Hal tersebut tidak diatur secara rinci dalam KUHP. Dengan demikian, dalam perkara korupsi, ketentuan dalam Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi menyampingkan ketentuan dalam KUHP. Yang kedua adalah contoh tindak pidana narkotika. Dalam kasus narkotika, terdapat kewenangan khusus yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional atau yang biasa kita sebut dengan BNN. Selain itu, dalam Undang-Undang Narkotika juga dikenal konsep rehabilitasi bagi pengguna narkotika yang tidak diatur secara detail dalam KUHP. Artinya dalam kasus narkotika, maka ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika akan lebih diutamakan dibanding dengan KUHP. Dari kedua contoh tersebut dapat dilihat bahwa jika semua perkara dipaksakan menggunakan KUHP sebagai aturan umum, maka penanganan kasus-kasus khusus seperti korupsi dan narkotika akan menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, keberadaan asas ini sangat penting dalam mendukung efektivitas penegakan hukum. Meskipun asas ini memiliki manfaat besar, penerapannya juga menimbulkan beberapa persoalan. Yang pertama, adanya potensi tumpang tindih antara aturan umum dan aturan khusus dalam beberapa kasus. Tidak selalu jelas mana yang harus diprioritaskan. Yang kedua, adanya kemungkinan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum karena undang-undang khusus sering memberikan kewenangan yang lebih luas. Yang ketiga, munculnya pertanyaan kritis, apakah semua aturan khusus selalu lebih baik dibandingkan aturan umum? Yang ketiga adalah munculnya pertanyaan kritis, apakah semua aturan khusus selalu lebih baik dibanding dengan aturan umum? Jawabannya tentu tidak selalu. Karena dalam beberapa kondisi, aturan khusus justru bisa terlalu represif, mengurangi perlindungan terhadap hak tersangka, atau menimbulkan ketidakseimbangan dalam proses peradilan. Mohon maaf, ini slide-nya. Selain itu, jika terdapat dua aturan yang sama bersifat khusus, maka asas ini tidak lagi cukup.
Dalam kondisi tersebut diperlukan asas lain seperti leg posterior derogat lege priori atau aturan yang lebih baru mengesampingkan yang lama. Kesimpulannya, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa asas lex specialis derogat lege generalis merupakan asas penting dalam hukum acara pidana di Indonesia yang berfungsi untuk menentukan aturan mana yang lebih harus digunakan ketika terjadi konflik norma antara aturan umum dan aturan khusus. Dalam praktiknya, asas ini memungkinkan hukum untuk bekerja secara lebih efektif, terutama dalam menangani tindak pidana khusus seperti korupsi dan narkotika. Namun demikian, penerapan asas ini harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan dan tetap menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Mohon maaf, ada yang tertinggal. No! God, please, no! 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 Yeah, boy. Untuk referensi presentasi yang saya jelaskan tadi, saya mencari referensi dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Keempat, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Yang kelima adalah Buku Hukum Acara Pidana karya Andi Hamzah. Yang keenam, Buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP karya M. Yahya. Yang ketujuh, Buku Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara karya Jim Lee. Yang kedelapan adalah Buku Penelitian Hukum karya Peter Mahmud dan jurnal artikel terkait asas lex specialis derogat lege generalis di Google Scholar. Terima kasih. Wait for it. Here it comes. Almost there.